Rahayu sagung dumadi kajeng kepedo miring Sambikala. Selamat datang di channel YouTube Keturangan Alam. Pada kesempatan kali ini kami akan mengulas tentang berdamai dengan setan. Simak sampai habis penjelasan kami agar tidak terjadi kesalahpahaman. Suara negatif atau suara setan atau inner demon yang berulang kali kita dengar atau katakan pada diri kita sendiri. Suara-suara ini mungkin didasarkan pada situasi atau keadaan yang sudah pernah terjadi, yang melibatkan kritik tingkat tinggi, keraguan diri, pola pikir, dan emosi negatif. Semakin kita mendengar suara negatif yang kritis itu, semakin suasana hati kita yang menderita. Lalu bagaimana kita menemukan cara untuk membebaskan diri dari kekuatan suara negatif? Kita dapat menganggap setan batin sebagai suara pribadi yang berbisik di telinga kita, mengingatkan kita tentang hal-hal yang tidak beres. Suara negatif bisa semacam titik ketidakpastian dan kecemasan. Itu adalah suara yang tiba-tiba aktif dan melihat masalah di mana-mana. Biasanya sifat setan batin yang kita miliki, kecenderungan kritis, dapat ditelusuri kembali ke keluarga tempat kita dibesarkan. Kita tidak dapat mengharapkan keluarga kita atau orang lain untuk mengubah cara hidup mereka, tetapi kita mungkin dapat menjadi lebih sadar akan seperti apa diri kita dan inner demon yang beroperasi di dalam diri kita. Setan batin atau inner demons bisa menjadi sangat kompleks karena terjadinya di area tertentu dari pikiran kita. Terkadang kita tidak memiliki kendali atasnya dan kita tidak memiliki kendali atas saat kita didorong olehnya. Jika dibiarkan, kompleks destruktif semacam ini dapat memiliki efek yang negatif, dapat menjadi keraguan diri, dan membuat kita sangat sulit untuk menghargai pekerjaan yang kita lakukan. Dalam psikoterapi, menjadi mungkin untuk mengenali ciri-ciri kompleks setan batin ini atau inner demons ini. Semakin kita mengenalinya, semakin kita memiliki peluang untuk dapat melihat ketika kita terjebak di dalamnya. Dan dengan demikian kita dapat mundur dan mematahkan cengkraman yang telah menguasai kita. Jadi alih-alih melihat tanda-tanda pengkhianatan, kecurigaan, dan kecemasan pada pasangan kita menggunakan media sosial atau WhatsApp, kita menjadi dapat menyadari bahwa kecemasan yang kita alami adalah bagian dari inner demons yang kita miliki
atau setan batin kita. Belajar untuk mengenali kapan inner demons menjadi aktif dan telah mengambil kendali itu penting, karena memberi kita kesempatan untuk menggunakan energi itu secara berbeda. Ketika kita menemukan cara untuk bekerja dengan inner demons atau setan batin itu sendiri, kita meningkatkan area kesadaran kita. Kita belajar tentang diri kita sendiri. Kita menjadi orang yang lebih seimbang. Psikologi positif berpandangan bahwa kita dapat berbicara dengan inner demons kita, bahwa kita dapat memprogram ulang mereka. Jadi ketika kita mengenali suara inner demon kritis yang negatif, kita mengembangkan kata-kata positif untuk diucapkan di atas suara negatif. Lebih baik menemukan cara untuk melihat dengan apa yang terjadi pada kita. Ketika kita melakukan itu, kita meningkatkan cakupan kesadaran kita. Ini seperti meningkatkan bandwidth kita. Semakin kita bisa menjadi sadar akan apa yang terjadi pada kita dan siapa kita dan seperti apa kita, inner demons dan semuanya, semakin mantap pengalaman emosional kita. Mengingat bahwa kita semua bergumul dengan inner demons, hal ini membuat kita tetap rendah hati dan mengingatkan kita untuk tetap membumi. Tidak apa-apa memiliki kelemahan inner demons, tetapi jauh lebih baik jika kita mengetahui sesuatu tentang mereka dan belajar bagaimana hidup dengan dan mengimbanginya. Saat kita merasa sedih atau marah, terkadang mungkin mendengar suara hati yang memenuhi pikiran dengan pikiran negatif, seolah-olah orang lain sedang berbicara dengan kita, tetapi tidak dengan cara yang positif. Suara batin inilah yang kita sebut inner demons, dan itu bisa merusak jika kita membiarkannya. Bukan berarti ada roh atau iblis yang sebenarnya di dalam kepala kita, tetapi itu bisa menjadi gabungan dari pikiran sebelumnya yang tertekan. Begitulah kita ketika kita mengalami pergumulan dan kesengsaraan di masa lalu, menyebabkan kita merasa marah dan sedih. Kita mungkin telah melewatinya, tetapi keadaan diri kita ini dapat muncul kembali setiap kali contoh rasa sakit atau negatif yang serupa terjadi. Ini mengganggu kedamaian batin kita dan mengisi kita dengan emosi negatif, seolah-olah ada orang lain yang merendahkan kita dan menyuruh kita melakukan hal-hal buruk. Jika kita membiarkan iblis dalam diri menguasai kita, kita mungkin membentak dan menyebabkan kita bertindak berbeda dari sebelumnya, mengakibatkan tindakan yang dapat menyakiti orang lain dan diri kita sendiri. Tanggapan pertama yang mungkin dipikirkan orang adalah menaklukkan bagian gelap dari
pikiran kita ini. Meskipun ini bisa berhasil, kita mungkin ingin melakukan hal lain untuk membantu kita melawan inner demons kita dan mengendalikan diri kita sendiri. Suatu keadaan yang dapat membantu kita mengendalikan inner demons kita adalah bahwa itu adalah bagian dari kita sendiri dan mungkin tidak hilang sama sekali. Kitalah yang ada pada suatu saat dalam hidup kita, dan emosi serta rasa sakit yang tersisa yang membuat suara batin tersebut. Oleh karena itu, kita mungkin tidak akan mudah melupakan hal-hal yang menyakitkan yang pernah terjadi pada kita meski sudah move on. Kita pada akhirnya akan mengalami contoh rasa sakit dan kesedihan yang serupa. Dan ketika itu terjadi, perkirakan bahwa inner demons kita dapat mengangkat kepalanya pada saat-saat seperti itu. Daripada menyangkal atau berpikir hanya membayangkan sesuatu, terimalah dan akui keberadaannya, bahwa kita memiliki suara kedua di kepala, dan belajarlah untuk berbicara dengannya, menghiburnya, atau melakukan hal lain untuk membantunya mereda. Mungkin mustahil untuk melenyapkan inner demon yang mengganggu kita setiap kali sesuatu yang buruk terjadi atau kita merasa sedih. Bahkan jika kita berhasil mengatasinya pada satu titik, mungkin muncul lagi jika hal buruk lainnya membuat kita khawatir atau merasa cemas. Ini bisa menjadi perjuangan terus-menerus setiap kali inner demons kita muncul. Jadi penting untuk tidak menyerah atau membiarkan mereka mengambil alih. Teruslah berjuang mengenali inner demons pada diri kita atau dalam diri, dan pelajari cara menghadapinya kapanpun ia muncul. Inner demons kita fokus pada hal-hal negatif. Mereka dapat memberikan keraguan diri dan ketakutan, dan dapat membuat kita melakukan hal terburuk jika kita terlalu banyak mendengarkan mereka. Mereka dapat merendahkan kita dan memberi kita perasaan putus asa dan frustasi. Jika kita pesimis atau terlalu banyak berpikir, kita mungkin menyerah dan kalah dari inner demons kita. Mengalihkan perhatian kita dan lebih berfokus pada hal-hal positif adalah cara terbaik untuk menghadapi dan mengenali suara hati kita. Perhatikan hal-hal baik di sekitar kita seperti teman-teman dan orang-orang yang mendukung dan mempercayai kita, serta situasi yang menyenangkan dalam hidup kita. Hidup tidak semuanya malapetaka dan kesurangan, dan inner demons ingin kita hanya fokus pada hal-hal negatif. Membenamkan diri lebih banyak dalam hal-hal positif dan mempraktekkan kebiasaan untuk memberi diri kita pandangan yang lebih bermakna dan positif.
dapat membantu membungkam suara yang mencoba menjatuhkan kita. Mungkin tindakan pertama yang mungkin dilakukan seseorang saat melawan inner demons adalah mengabaikan dan memecat mereka. Kadang-kadang mungkin lebih baik mendengarkan dan mencoba berbicara dengan mereka seolah-olah orang lain sedang berbicara kepada kita. Mungkin menakutkan untuk berurusan dengan mereka, tetapi apa yang dikatakan suara hati kita mungkin merupakan cerminan atau kunci untuk masalah atau masalah yang belum terselesaikan yang kita tinggalkan. Atau bisa jadi sifat asli kita memanggil diri kita untuk melakukan sesuatu, tetapi kita mungkin melarikan diri dari apa yang perlu diselesaikan. Dan mungkin inner demon mengatakan hal-hal yang memberitahu kita tentang kelemahan atau impian yang harus kita kejar, tetapi malah menunda-nunda. Berikan waktu dan pikiran terbuka untuk mendengar inner demons kita, dan kita mempelajari sesuatu yang dapat membantu kita tumbuh dan menjadi orang yang lebih baik. Pikiran kita bisa menjadi hal yang kuat yang dapat memengaruhi tindakan dan keputusan kita. Suara batin yang terkadang kita dengar dapat menghalangi pencapaian kebahagiaan dan mencapai potensi penuh kita. Sangat penting untuk menyadari keberadaan hal seperti itu, sehingga kita dapat mengatasinya dan melakukan sesuatu untuk itu semua. Jika kita melakukannya, kita mungkin dapat menemukan lebih banyak tentang diri kita sendiri dan mencari tahu apa yang harus kita lakukan dengan hidup kita. Jadi kita tidak boleh sepenuhnya mengabaikan inner demons kita, karena mereka juga dapat membantu kita menyadari hal-hal yang perlu kita perhatikan dan mengenal diri kita lebih baik. Kita dapat mencoba meditasi cinta kasih untuk mengenal dan menyadari emosi kita, terutama inner demons yang kita miliki. Mulailah dengan orang yang kita cintai. Mulailah dengan memejamkan mata dan mengingat seseorang yang kita cintai. Bayangkan mereka dengan senyuman di wajah kita dan ucapkan doa dengan penuh arti. Ulangi proses ini dengan beberapa orang lain yang kita cintai. Lakukan dengan senyuman dan sungguh-sungguh. Lakukanlah asih dan cinta pada diri kita sendiri dan semua aspek diri kita. Bayangkan diri kita, bayangkan bagian-bagian diri kita di mana kita berusaha keras untuk singkirkan dan katakan doa untuk diri kita sendiri. Lakukan ini beberapa kali jika perlu, bersungguh-sungguh. Rasakan.
ulangi dengan orang lain dan dunia. Sekarang ulangi proses ini, memikirkan orang yang netral, dan kemudian seseorang dalam hidup yang kita anggap sulit, dan akhir latihan dengan mengharapkan kebahagiaan, keselamatan, kesehatan, dan kemudahan bagi semua makhluk. Rangkulah penilaian diri apapun, bersandarlah pada perasaan itu dan mengikutinya. Semoga bagian kritis diri dari pikiran kita bahagia, aman, sehat, dan mudah. Bagian diri kita yang kritis itu berkembang setelah seumur hidup mencoba melindungi kita dari perasaan dikucilkan, dihakimi, atau disakiti. Itu hanya mencoba yang terbaik untuk melakukan tugasnya. Saatnya menyadari tos dan peluk inner demons kita. Jika kita tidak bisa mencintai diri kita sendiri, bagaimana kita bisa mencintai orang lain? Tentu saja hal ini membutuhkan latihan. Hal-hal yang membuat kita menjalankan diri sendiri akan terjadi. Kita akan menemukan diri di bawah, bergulat dengan apa yang kita yakini sebagai bagian terburuk dari diri kita. Dan mungkin terkadang ada bagian yang paling membuat kita mual. Melawannya bisa menjadi pertempuran seumur hidup. Sebaliknya, kita dapat merangkul mereka, berbelas kasih kepada mereka, memberi mereka pelukan atau tos, dan berterima kasih atas layanan mereka. Karena inner demons yang kita sadari, mereka sebenarnya ingin memberitahu kita sesuatu. Sekian apa yang saya sampaikan. Apabila adanya kekeliruan dan kesalahan, itu dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan kami. Dan apabila adanya perbedaan sudut pandang dan keyakinan, kita kembali kepada keyakinan masing-masing. Silakan tinggalkan komentar sesuai dengan tema yang saya sampaikan, dan komentar Anda akan menambah wawasan kita semua. Rahayu Sagung Dumadi, Kasih Rebeto, Lihat Insan Ikolo, Suksma.